Kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas materi trigonometri mengenai pengukuran sudut, perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa, dan perbandingan trigonometri pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kita mulai dari ukuran sudut derajat dan radian. Jika arah putaran berlawanan arah jarum jam, maka sudut yang terbentuk bernilai positif. Sebaliknya, jika putarannya searah jarum jam, maka sudut yang terbentuk bernilai negatif. Kemudian, dalam ukuran sudut ada dua satuan yang akan kita gunakan. Yang pertama, satuan derajat, yaitu satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Maka, 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Kemudian, yang kedua, satuan radian. Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan sudut AOB. Sudut AOB dalam satuan radian didefinisikan sebagai panjang busur AB sama dengan R. Maka, sudut AOB sama dengan panjang AB per R. Maka, jika AB sama dengan R, maka kita peroleh R per R sama dengan 1 radian. Hubungan satuan derajat dan satuan radian. Perhatikan lingkaran berikut ini. Jika OA diputar satu putaran, maka busur yang terbentuk sama dengan keliling. Seperti yang kita ketahui, keliling lingkaran sama dengan 2πr. Maka, sudut AOB sama dengan sudut satu putaran. Dalam radian, sudut AOB sama dengan panjang AB dibagi R. Di sini, karena satu putaran penuh berarti panjang busur AB sama dengan kelilingnya, yaitu 2πr dibagi R. Dan kita peroleh sudut AOB atau sudut satu putaran dalam radian sama dengan 2π radian. Sementara dalam satuan derajat, satu putaran sama dengan 360 derajat. Jadi, hubungannya satu putaran sama dengan 2π radian. Jadi, 2π radian sama dengan 360 derajat, maka pi radian sama dengan 180 derajat, dan 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Nyatakan besar sudut berikut dalam satuan derajat. Yang pertama, 2/3 putaran. 2/3 putaran kita nyatakan dalam satuan derajat. Satu putaran 360 derajat. Jadi, 2/3 dikali 360 derajat sama dengan 240 derajat. Selanjutnya, 3/4 pi radian. 3/4 pi radian. Pi radian sama dengan 180 derajat. Jadi, 3/4 dikali 180 derajat sama dengan 135 derajat. Contoh soal berikutnya. Nyatakan besar sudut berikut dalam satuan radian. Yang pertama, 2/3 putaran. Satu putaran 2π radian. Jadi, 2/3 dikali 2π radian sama dengan 4/3 pi radian. Selanjutnya, 225 derajat kita ubah ke radian. 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat. Jadi, 225 derajat sama dengan 225 dikali V per 180 radian sama dengan 5/4 V radian. Perhatikan segitiga ABC di samping dengan segitiga siku-siku di C dan sebuah sudut alfa di B. Untuk mempermudah mengingat perbandingan trigonometri, kita beri istilah baru untuk ketiga sisi ini.
Di sini, sisi BC kita beri nama sisi samping dari sudut alfa. Kemudian, sisi AC kita beri nama sisi depan dari sudut alfa. Dan sisi AB kita beri nama sisi miring, yaitu sisi terpanjang atau hipotenusa. Dari ketiga sisi segitiga ini dapat ditentukan perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri ada 6, yaitu sinus, kosinus, tangen, koseken, seken, dan kotangen. Keenam perbandingan ini memiliki rumus yang berbeda-beda, yaitu yang pertama sin alfa sama dengan BC per AB, yaitu perbandingan sisi depan dan sisi miring. Yang kedua, cos alfa sama dengan AC per AB, yaitu perbandingan sisi samping dan sisi miring. Yang ketiga, tan alfa sama dengan sisi BC per AC, yaitu perbandingan sisi depan dan sisi samping. Yang keempat, kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa sama dengan AB per BC, yaitu perbandingan sisi miring dan sisi depan atau kebalikan dari sin. Yang kelima, seken alfa sama dengan 1 per cos alfa sama dengan AB per AC, yaitu perbandingan sisi miring dan sisi samping atau kebalikan dari cos. Yang keenam, kotangen alfa sama dengan 1 per tan alfa sama dengan AC per BC, yaitu perbandingan sisi samping dan sisi depan atau kebalikan dari. Contoh soal. Pada suatu segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di C, jika sudut BAC sama dengan alfa, dengan cos alfa sama dengan 3 per 5. Hitunglah nilai perbandingan trigonometri yang lain untuk sudut alfa. Penyelesaian. Langkah pertama, kita gambarkan segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di C dan salah satu sudutnya yaitu alfa. Diketahui cos alfa 3 per 5 yang merupakan sisi samping per miring atau sama dengan AC per AB. Jadi, sisi AC 3 dan sisi AB 5. Untuk mencari perbandingan trigonometri, kita harus menentukan panjang sisi yang tidak diketahui, yaitu sisi BC yang merupakan sisi depan. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, diperoleh BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AC kuadrat. BC sama dengan akar AB kuadrat dikurang AC kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan akar 25 dikurang 9 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Jadi, sisi BC yaitu 4. Sehingga diperoleh sin alfa sama dengan sisi BC per AB sama dengan 4 per 5. Tan alfa sama dengan sisi BC per AC sama dengan 4 per 3. Kosekan alfa sama dengan sisi AB per BC sama dengan 5 per 4. Sekan alfa sama dengan sisi AB per AC sama dengan 5 per 3. Kotangen alfa sama dengan sisi AC per BC sama dengan 3 per 4. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan panjang sisi AB pada gambar di bawah ini. Terdapat segitiga ABC dengan siku-siku di C. Sebuah sudut sebesar 30 derajat di A. Satu sisi diketahui yaitu sisi BC atau sisi depan dari sudut 30 derajat. Dan sisi yang ditanyakan yaitu sisi AB atau sisi miring. Karena ada dua sisi yang diketahui, yaitu sisi depan dan miring,
yang merupakan rumus dari sin, maka diperoleh sin 30 derajat sama dengan depan per miring sama dengan BC per AB. Sin 30 derajat sama dengan 2 per AB. 1 per 2 sama dengan 2 per AB. AB sama dengan 4. Jadi, sisi AB yaitu 4. Contoh soal yang kedua yaitu, seorang siswa di SMA ingin mengetahui tinggi suatu pohon. Dengan menggunakan pengetahuan trigonometri yang ia miliki, yaitu dengan cara mengarahkan alat pengukur sudut pada jarak 50 meter dari pohon, sehingga diperoleh sudut sebesar 60 derajat. Jika tinggi siswa 160 cm, tinggi pohon tersebut adalah penyelesaian. Langkah pertama, menggambarkan sesuai dengan deskripsi soal. Seorang siswa dengan tinggi 160 cm mengarahkan alat pengukur sudut pada jarak 50 meter dari pohon, sehingga diperoleh sudut sebesar 60 derajat. Dan yang ingin diketahui yaitu tinggi pohon. Langkah kedua, menentukan tinggi pohon. Pada gambar, yang ditanyakan tinggi pohon, yang merupakan sisi depan dari sudut 60 derajat. Dan yang diketahui yaitu sisi samping dari sudut 60 derajat. Karena ada dua sisi yang diketahui, yaitu sisi depan dan samping, yang merupakan rumus dari tangen, sehingga tangen 60 derajat sama dengan T per 50. Akar 3 sama dengan T per 50. T sama dengan 50 akar 3. Jadi, tinggi pohon sama dengan 50 akar 3 meter. Ditambah, tinggi siswa yang diubah dengan satuan meter yaitu 1,6 meter. Perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Kuadran pertama, di mana besar sudutnya di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat, dengan relasi berikut. Kuadran kedua, di mana besar sudutnya di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat, dengan relasi berikut. Kuadran ketiga, di mana besar sudutnya di antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat, dengan relasi berikut. Kuadran keempat, di mana besar sudutnya di antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat, dengan relasi berikut. Jadi, kesimpulannya, kuadran 1 dengan besar sudut 0 derajat sampai dengan 90 derajat, nilai sinus, kosinus, dan tangen bertanda positif. Kuadran 2 dengan besar sudut 90 derajat sampai dengan 180 derajat, nilai sinus bertanda positif, kosinus dan tangen bertanda negatif. Kuadran ketiga dengan besar sudut 180 derajat sampai dengan 270 derajat, nilai tangen bertanda positif, sinus dan kosinus bertanda negatif. Kuadran 4 dengan besar sudut 270 derajat sampai dengan 360 derajat, nilai tangen bertanda positif, sinus dan kosinus bertanda negatif. Contoh soal. Tentukan nilai dari cos 135 derajat dan sin 300 derajat. Sudut 135 terletak pada kuadran kedua, maka kosinus bernilai negatif. Jadi, dengan menggunakan sudut berelasi 180 derajat, maka cos tetaplah cos. Cos 135 derajat sama dengan min cos 45 derajat, sama dengan min 1 per 2 akar 2. Selanjutnya, sudut 300 derajat terletak pada kuadran keempat, maka sin bernilai negatif. Jadi, dengan menggunakan sudut berelasi 360 derajat, maka sin tetaplah sin.
Sin 300 derajat sama dengan min sin 60 derajat sama dengan min 1/2 akar 3. Itulah tadi penjelasan mengenai materi trigonometri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.